Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aprilia dari kelas KKI 2 NIM 2302100143, mata kuliah Hukum Pidana, nama dosen Antoni SHM Hum. Nomor 1 yaitu Anda jelaskan apa itu hukum pidana, jelaskan menurut para ahli, dan apa fungsinya serta peranannya dalam masyarakat. Yaitu hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama, Soedarto. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan mengancam dengan pidana jika perbuatan itu dilakukan hukum pidana. Juga menentukan bentuk-bentuk hukuman yang dapat dilakukan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Fungsinya yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, prevensi atau pencegahan. Hukum pidana berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan ancaman hukum yang jelas. Yang kedua, represif atau penindakan. Yang ketiga, restoratif atau pemulihan. Yang keempat, permasiatif atau pemulihan pelaku. Selanjutnya, peranan hukum pidana dalam masyarakat yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban atau kepentingan individu. Yang ketiga, menciptakan keadilan. Yang keempat, pendidikan moral dan etika. Yang kedua yaitu istilah apakah yang paling cocok untuk mengertikan apa itu istilah strafbarvet. Mengapa demikian? Jelaskan dengan menggunakan contoh. Yang pertama, istilah strafbarvet berasal dari bahasa Belanda yang dalam konteks hukum pidana dapat dilakukan atau diterjemahkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum yang tindak pidana. Kota ini merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai kejahatan menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku atau sehingga dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Contohnya, kasus pencurian. Jika seorang mencuri barang milik orang lain, maka perbuatan tersebut adalah strafbarvet karena mencuri keadaan merupakan tindak pidana. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, perbuatan mencuri itu dapat dikenakan hukuman berupa pidana, penjara, atau denda sesuai dengan ketentuan yang ada atau berlaku. Yang ketiga, Anda jelaskan dan uraikan apa saja unsur-unsur tindak pidana, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tindak objektif atau perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku berupa unsur objektif dalam tindak pidana yaitu terbagi menjadi 3. Perbuatan melawan hukum. Yang kedua, akibat atau causa proxima. Yang ketiga, hubungan kualitas. Yang kedua, unsur subjektif atau kesalahan. Unsur subjektif berhubungan dengan hak atau niat kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana, yaitu terbagi menjadi 3. Niat atau daus, yang kedua kesalahan atau culpa, yang ketiga kesadaran atau pengetahuan. Yang ketiga yaitu unsur lain yang relevan atau contoh syarat atau keadaan kasus. Yang pertama ada motif, yang kedua keadaan khusus. Contoh penerapan unsur tindak pidana yaitu ada 3. 1. Pencurian atau pasal 362 KUHP, yaitu ada 2 unsur objektif, yang kedua unsur subjektif. Yang kedua pemburuan atau pasal 378 KUHP. Yang pertama ada unsur objektif, yang kedua unsur subjektif. Yang ketiga kelalaian dalam kecerdasan atau lintas, pasal 4 UU lalu lintas, yaitu ada unsur subjektif dan unsur objektif. 4 yaitu Anda jelaskan apa itu asas teori teritorialitas dan apa itu asas personalitas aktif. Berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, asas teritorialitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu negara berhak untuk menerapkan hukumannya terhadap perbuatan pidana yang berasal dari wilayahnya tanpa memperlakukan atau memperhatikan siapa pelaku atau korban tindak pidana tersebut. Contohnya, misalnya seorang warga
negara A melakukan pencurian di Indonesia, meski warga negara A bukan orang Indonesia. Meski warga negara A bukan orang Indonesia, hukum Indonesia tetap berlaku untuk tindak pidana pencurian tersebut. Berlaku untuk tindak pidana pencurian tersebut karena perbuatan tersebut terjadi di wilayah Indonesia. Yang kedua, personalitas aktif adalah prinsip yang mempelajari bahwa suatu negara berhak untuk masyarakat tindak pidana yang dilakukan di luar negara. Contohnya, misalnya seorang wilayah negara melakukan, misalnya seorang Budi melakukan tindak pidana di Singapura, melakukan kejahatan itu terjadi di Singapura. Negara Indonesia memiliki hak untuk mengadili si Budi itu atas tindak pidana tersebut karena Budi adalah warga negara Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.